Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Guntur Wicaksono, NPM 2022 10515125. Saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin memaparkan hasil uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, kategorisasi, dan uji beda. Di sini saya memakai data teman saya yang respondennya berjumlah 101 orang. Variabel pertamanya yang dipakai yaitu stres akademik dan variabel keduanya yaitu perilaku agresivitas. Oke, lanjut saja ke uji validitas. Di sini saya memakai kode SA yaitu untuk menandai stres akademik. Jika sudah semuanya disetting, klik analisis, selanjutnya correlate, klik bivariate, di sini item 1 sampai 11 dan totalnya pindahkan ke kanan, klik OK. Nah, di sini akan muncul. Jadi apabila item dinyatakan valid yaitu di bawah 0,05. Kita lihat nilai signifikan totalnya yaitu ini di bawah 0,05, yaitu ini 0,01. Selanjutnya ini juga ada 0,01. Ini item keempat juga 0,01 signifikan totalnya. Maka kesimpulannya dari semua item ini bisa dikatakan valid karena di bawah 0,05. Selanjutnya kita uji reliabilitas. Kita klik analyze, selanjutnya klik scale, terus reliability analysis. Jika sudah muncul begini, kita pindahkan item 1 sampai 11. Totalnya tidak usah pindahkan ke samping. Klik statistik. Lanjut kita klik scale if item delete. Jika sudah continue, oke. Nah, sini kita lihat item total statistik. Menurut Sugiono 2019, jika suatu item dinyatakan reliable, maka nilai Cronbach alpha harus di atas 0,6. Di sini keseluruhan dari item 1 sampai 11 menunjukkan nilai Cronbach alphanya yaitu 0,952, 0,8. Kesimpulannya item 1 sampai 11 dinyatakan reliable karena di atas 0,6. Selanjutnya kita ke variabel kedua. Step-stepnya hampir sama kayak yang tadi. Ini saya memakai kode PA yaitu perilaku agresivitas. Kita akan menguji validitas dulu. Yang pertama klik analyze, yang kedua correlate, selanjutnya bivariate. Kita pindahkan item 1 sampai 9 dan totalnya juga. Klik ke samping, terus oke. Nah, ini dia. Hampir sama kayak tadi jika item dinyatakan valid apabila di bawah 0,05. Di sini menunjukkan nilai signifikan totalnya yaitu 0 di bawah 0,01. Ini juga rata-rata 0,01. Maka kesimpulannya dari semua item ini dinyatakan valid karena di bawah 0,05. Selanjutnya kita uji reliabilitas. Klik analisis, selanjutnya klik scale, terus reliability analysis.
Sudah, kita pindahkan item 1 hingga 9. Totalnya nggak usah kita klik, pindahkan ke kanan, terus klik statistik. Nah, ini kita centang scale if item delete, klik continue. Sudah, oke. Nah, kita lihat item total statistik. Menurut Sugiono 2019, jika item dinyatakan reliabilitas, maka harus nilai cronbot alpanya harus di atas 0,6. Di sini menunjukkan semua item dari item pertama hingga 9 menunjukkan 0,9 sekian. Maka kesimpulannya semua item dari 1 sampai 9 dinyatakan reliable karena di atas 0,6. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita lanjut ke uji normalitas. Ini total skor variabel stres akademik. Jadi di total dulu sampai 100. Terus juga ada total agresif, perilaku agresivitas juga. Nah, nanti kita copy, masukkan ke SPSS. Nah, ini saya kasih kode. Nah, jika sudah, kita klik analyze, klik descriptive statistik, langsung kita pilih explore. Nah, ini dua-duanya kita masukkan ke dalam dependent list. Selanjutnya klik plots. Nah, ini kita klik normality plot with test. Nah, jika sudah, klik continue. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini yang kita baca. Karena data ini memiliki responden sebanyak 100, jadi kita memilih yang Kolmogorov-Smirnov yang signifikannya kurang dari 0,05. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita menguji kategorisasi. Di sini sebelum masuk ke SPSS nanti di sini ada rumus-rumus untuk kategorisasi. Untuk yang stres akademik, M itu mean, SD itu standar deviasi. Nah, X-min ini yaitu didapatkan dari jumlah total skala terkecil, karena pada data ini menggunakan skala 1 sampai 4. Maka nilai terkecilnya yaitu 1 dan jumlah item yang valid dan reliable ada 11 item. Maka dari hasil item yang valid dan reliable-nya 11 dikali nilai skala terkecil yaitu 1, maka didapatkan hasil X-minnya yaitu 11. Terus X-max-nya yaitu untuk X-max total item dikali jumlah skala terbesar yaitu 11 dikali 4 yaitu 44. Terus ada range yaitu X-max dikurangi X-min. Ini X-max-nya 44 dikurangi X-min. X-minnya 11, hasilnya 33. Di sini ada mean. Mean yaitu X-max ditambah X-min dibagi 2. X-max-nya 44 ditambah 11, X-minnya dibagi 2, hasilnya 27. Terus ada standar deviasi yaitu range dibagi 6. Range-nya ini hasilnya 33. Jadi 33 dibagi 6. Jadi 55. Nah, di sini ada kategorisasinya rendah, yaitu X kurang dari mean dikurang 1 standar deviasi.
X kurang dari 27,5 dikurang 5,5. X kurang dari 22. Terus yang sedang, mean dikurang 1 standar deviasi kurang dari X kurang dari mean ditambah 1 standar deviasi. 27 27,5 dikurang 5,5 kurang dari X kurang dari 27,5 ditambah 5,5. 22 kurang dari X kurang dari 33. Selanjutnya ada tinggi. Mean ditambah 1 standar deviasi kurang dari X. 27,5 ditambah 5,5 hasilnya 33. Jika sudah ketemu hasilnya, lanjut ke SPSS untuk penghitungan. Sini udah ada, kita ke transpose dulu sebelum ke analyze. Kita ke reduce intro ini, masukkan totalnya. Nah, di sini kita kasih nama kategorisasi. Change of new. Nah, di sini untuk kode 1 itu rendah ketika di sini. Nah, rendahnya itu untuk stres akademik 21,5. ADD. Nah, selanjutnya 2 itu untuk sedang. Sini 22 hingga 32,5. ADD. Selanjutnya 3 itu untuk tinggi. Kita ke sini masukkan 33. ADD continue. Oke. Nah, ini kategorisasinya sudah muncul. Sebelum ke analyze, kita ke variable value dulu. Nah, ini kita value-nya kita ini dulu, titik 3. Nah, ini kita tambah. Tadi value 1 itu untuk kode 1 itu rendah. Nah, terus kode 2 untuk sedang. Terus 3 itu tinggi. Oke. Nah, sesudah itu kita ke analyze. Masuk ke sini, descriptive statistik, lanjut ke frequencies, teman-teman. Nah, ini kita masukkan kategorisasinya, masukkan ke sini. Nah, ini kita oke. Nah, ini sudah kelihatan yang rendah, sedang, tinggi. Selanjutnya kita interpretasi dari hasil kategorisasi ini. Untuk yang stres akademik, ditemukan bahwa 7% atau 7 responden termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya diperoleh presentasi 5,2. Ini presentasi dengan jumlah 52 responden yang termasuk dalam kategori sedang, dan 41 responden masuk ke dalam kategori rendah. Oke. Terus kita ke yang perilaku agresif. Stepnya hampir sama,
sebelum kita ke SPSS, kita menghitung dengan rumus terlebih dahulu. Hampir sama kayak tadi, ini bisa dilihat hampir sama, tinggal diubah angkanya saja. Jika sudah ketemu, ini rendahnya 18, sedangnya sekian, terus tingginya 27, kita masuk SPSS. Kita ke transform dulu, recode into difference variable, kita masukkan total. Kita tulis namanya kategorisasi. Or now, nah kita di sini untuk kode 1 itu rendah, ini yaitu 17,5 DD. Selanjutnya kode 2 yaitu sedang, ini 18 sampai 26,5 kita DD, dan 3 untuk kode tinggi 27 DD. Oke. Continue. Continue. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Sebelum ke analyze, kita ke variable view dulu, sama kayak tadi ya teman-teman. Kita ke value, klik titik 3 ini, kita tambah kode 1 untuk rendah, terus 2 untuk sedang, selanjutnya 3 itu kode untuk tinggi. Oke, nah jika sudah, kita langsung ke analyze, descriptive statistik. Selanjutnya kita klik frequency, kita masukkan yang tadi kategorisasi ini, masukkan ke sini. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul untuk yang perilaku agresif. Disimpulkan bahwa batas nilai 27 termasuk kategori tinggi. Selanjutnya, jika skor berada dalam rentang 18 sampai 26, maka itu termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan jika skor 17,5, maka tergolong rendah. Setelah mengetahui skor kategori ini, ditemukan bahwa 10% atau 10 responden termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian diperoleh persentase 48 responden yang termasuk dalam kategori sedang. Dan 42% dari total, yaitu 42 responden masuk ke dalam kategori rendah. Selanjutnya kita ke uji beda. Nah, di sini ada variabel stres akademik. Nah, di sini ada total skor laki-laki dan total skor perempuan. Nah, ini kita copy semuanya. Nah, copy semuanya, pindahkan ke ini semuanya. Pindahkan ke SPSS. Nah, yang ini stres akademik sampai ke
Nah, sampai ke sini. Nah, ini kode 1 dan 2 ini laki-laki dan ini perempuan. Maka ini nanti di sini. Ke sini dulu. Nah, kita copy ini. Kita copy. Jika sudah, masuk ke SPSS, taruh di sini sampai di sini. Oke. Selanjutnya itu ini perilaku agresivitas. Caranya sama kayak tadi, masukkan total skor laki-laki dan total skor perempuan. Nah, di sini saya sudah menyetingnya. Masukkan ini laki-laki sampai di sini dan perempuannya di sini sampai di sini. Setelah sudah memasukkan total skor laki-laki dan perempuan, kita lanjut ke analyze non parametric test, langsung ke legality dialog. Setelah itu ke 2 independent sample. Nah, ini gender di bawah, yang SI ini stres akademik dan perilaku agresivitas di sini. Klik given group. Nah, ini grup 1 itu laki-laki dan grup 2 itu perempuan. Continue, oke. Nah, setelah keluar, dapat disimpulkan bahwa perempuan mendapat ranking lebih tinggi untuk yang stres akademik. Dari hasil yang didapatkan bahwa perempuan mendapat rank lebih tinggi dibanding rank laki-laki dari hasil signifikan sebesar 0,189, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perilaku agresivitas antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan perilaku agresivitasnya disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perilaku agresivitas antara laki-laki dengan perempuan.